Menurut Sahibul Hikayat, pada zaman dahulu ada seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara selat Laut Jawa dan selat Laut Makassar. Siang malam ia bersemedi di batu karang di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Di malam hari, ada kalanya tubuh Datu Mabrur seakan membeku. Cuaca dingin, angin, hujan, embun, dan kabut menyelimuti tubuhnya. Siang hari, terik matahari membakar tubuhnya yang kurus kering dan hanya dibungkus sehelai kain. Ia tidak pernah makan terkecuali minum air hujan dan embun yang turun. Pada hari terakhir pertapaannya, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beranjak dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan yang mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang, di sekeliling karang ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam seakan prajurit siap untuk bertempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Semedinya Datu Mabrur terasa terganggu oleh ikan tersebut. Ternyata ikan tersebut adalah Raja Ikan Todak yang menguasai perairan tempat Datu Mabrur bersemedi. Mereka terusik karena semedinya membuat lautan bergelora sehingga pasukan ikan todak bermaksud untuk menyerang Datu Mabrur. Namun karena kesaktian Datu Mabrur, Raja Ikan Todak takluk dan terpelanting di depan Datu Mabrur. Mata ikan todak berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Hingga akhirnya ia menyerah dan mematuhi apapun perintah dari Datu Mabrur. Karena rajanya sudah kalah, maka pasukan ikan todak lainnya juga tunduk pada Datu Mabrur. Siang menjelang malam, matahari mulai garang. Ini hari terakhir pertapaannya, tapi belum ada juga tanda-tanda permohonannya akan terkabul. Pulau yang diimpikannya belum tampak. Sejauh mata memandang, yang tampak hanya birunya laut, leluasan samudra dari cakrawala. Karena kondisi Raja Ikan Todak yang sakit terjepit karang, akhirnya ia meminta tolong ke Datu Mabrur agar dikembalikan ke laut. Karena terlalu lama di darat, ia bisa saja mati. Atas nama rakyatnya, Raja Ikan Todak berjanji akan mengabdi pada Datu Mabrur bila ia siap untuk menolongnya. Raja Ikan Todak mengiba-iba seolah sulit untuk bernapas. Insangnya membuka dan menutup. Akhirnya Datu Mabrur berdiri dan menolong Raja Ikan Todak. Dan selamatlah Raja Ikan Todak tersebut. Karena ingin balas jasa, Raja Ikan Todak menawarkan ke Datu Mabrur untuk membawanya ke istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita. Datu Mabrur menolaknya. Ia tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucunya nanti. Lalu Datu Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Mendengar cerita Datu Mabrur, Raja Ikan Todak pun siap memenuhi keinginannya. Raja Ikan Todak bersumpah untuk mengerahkan seluruh rakyatnya, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impian Raja Datu Mabrur akan segera terwujud. Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Sebelum dikabulkan, mereka berdua membuat sebuah perjanjian bahwa mulai detik itu mereka harus seijaan, seiring sejalan, sekata sampai ke anak cucu. Harus rakat mufakat, bantu-membantu dan bahu-membahu. Mendengar perjanjian itu, Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya dengan lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu langsung mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut.
Ribuan ikan yang tadinya mengepung karang kini berubah mengerumuninya dan melompat-lompat bersukaria. "Saijaan," seru Raja Ikan Todak sambil melompat ke permukaan laut. "Saijaan," sahut Datu Mabrur. Setelah lompatan ketiga, Raja Ikan Todak bersama ribuan ikan yang mengiringinya menyelam ke dalam lautan. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Laut tenang, gelombang tidak ada. Hanya alunan ombak dan riak-riak kecil saja. Riak-riak kecil itu kian memanjang segenap penjuru. Langit terang benderang oleh ribuan bintang dan cahaya purnama, hingga Datu Mabrur dapat dengan jelas menyaksikan peristiwa di depan matanya. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama permukaan daratan itu kian tampak, naik dan terus naik. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serentak berteriak, "Saijaan, Saijaan, Saijaan." Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai lembah, perbukitan dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijaan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru. Nah, itulah hikayat seputar Saijaan dan Ikan Todak. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.